Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang mubtada dan khobar. Perhatikan, susunan mubtada khobar bisa juga disebut dengan jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Apanya yang sempurna? Yang sempurna adalah maknanya. Ya, sempurna maknanya. Perhatikan, jadi jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Jadi ketika ada kalimat kemudian di awalnya adalah isim, maka itu adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah atau susunan mubtada dan khobar. Perhatikan contoh susunan mubtada khobar berikut ini. Al-baitu kabirun. Ya. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Ini adalah contoh susunan mubtada khobar yang pertama. Perhatikan contoh selanjutnya. Khalidun mujtahidun. Artinya Khalid itu rajin. Kemudian huwa muhandisun. Dia laki-laki. Ya, jadi ada kadang kata dia itu untuk perempuan. Ya, jadi dalam bahasa Arab dibedakan. Dia laki-laki dengan dia perempuan. Maka kita menerjemahkannya dengan dia laki-laki adalah seorang insinyur. Kemudian hadza himarun. Hadza himarun. Artinya ini seekor keledai. Ya, perhatikan baik-baik susunan mubtada khobar berikut ini. Kemudian kita lihat penjelasannya. Perhatikan, kata yang terletak di awal kalimat yang tercetak dengan berwarna merah itu, seluruhnya adalah isim-isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Maka silahkan simak video pada semester sebelumnya. Ya, kita sudah membahas tentang isim-isim ma'rifah. Ya. Nah, perhatikan kata al-baitu, kata yang pertama, ini ma'rifah dengan alif lam. Ada alif lam di awalnya. Maka dia adalah isim ma'rifah. Kemudian yang kedua, Khalidun. Ini adalah nama orang. Nama orang juga ma'rifah. Kemudian ada huwa. Ya, yang artinya dia laki-laki. Ini adalah domir atau kata ganti. Ya. Kemudian yang keempat, haza. Ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Dan ini juga termasuk isim yang ma'rifah. Jadi al-baitu, Khalid, huwa, dan haza. Keempatnya adalah isim yang ma'rifah. Nah, perhatikan kata yang terletak di awal kalimat yang berwarna merah tadi. Ya, yang empat itu. Dan merupakan isim ma'rifah. Itulah yang disebut dengan mubtada. Ya, itulah yang disebut mubtada. Nah, jangan lupa perhatikan juga harokat akhirnya. Harokat akhir kata dari kata al-baitu, Khalidun. Maka mubtada harus selalu berharokat dhammah. Al-baitu, Khalidun. Ya. Kecuali domir dan isim isyara, maka selalu tetap dalam keadaannya tidak bisa diubah. Ya. Huwa maka tetap dengan harokat fathah, begitu juga dengan haza, tetap dengan harokat sukun. Baik. Sekarang kita lihat penjelasan tentang khobar. Nah, khobar adalah kata yang melengkapi mubtada agar terbentuk kalimat sempurna. Jadi khobar di sini yang tercetak dengan warna hitam.
kabirun, mujtahidun, muhandisun, himarun. Ini adalah khobarnya. Jadi kabirun khobar dari al-bait. Ya, al-baitu. Mujtahidun khobar dari khalidun. Muhandisun khobar dari huwa dan himarun khobar dari haza. Inilah susunan mubtada dan khobar. Kemudian khobar itu berupa isim, ya, kadang berupa isim. Nah, isim, ya, perhatikan di nomor 3, isim yang menjadi khobar dapat berupa nama orang, ya. Misalnya Khalidun bukan hanya sebagai mubtada semata. Kadang dia bisa menjadi khobar, ya. Kemudian nama hewan. Nah, perhatikan ada kata himarun, ya, keledai. Ini nama hewan. Kemudian nama tumbuhan bisa juga, misalnya syajarah, pohon. Atau benda mati, ya, benda mati misalnya maktabun, kursiyun dan semisalnya. Bisa juga dengan nama profesi atau pekerjaan seperti muhandisun, insinyur. Dan bisa juga dengan kata sifat seperti mujtahidun, rajin, kabirun, ya, besar. Ini adalah kata sifat. Semua ini bisa menjadi khobar, ya, bisa menjadi khobar. Kemudian khobar biasanya ya, jadi tidak selalu. Biasanya nakirah, ya. Nah, kalau lupa tentang isim nakirah, maka simak pada video sebelumnya tentang isim ma'rifah dan isim nakirah, ya. Kemudian harokat huruf terakhirnya juga harus dhammah. Sebagaimana mubtada, dia juga harus dhammah. Khobar juga harus dhammah. Perhatikan kabirun dhammah, mujtahidun dhammah, muhandisun dhammah, himarun juga dhammah. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat contoh atau skema berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Al-baitu kabirun. Ini mubtada, ya. Al-baitu adalah mubtadanya, sedangkan kabirun adalah khobarnya, ya. Mubtada dan khobar. Yang perlu diingat, ya, adalah mubtada harus selalu dengan isim ma'rifah, ya. Harus selalu dengan isim ma'rifah. Baik, saya rasa cukup. Demikianlah video kita kali ini, dan semoga dapat dipahami dan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.